semuanya, kembali lagi dengan aku April Kazoku. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Jadi di video kali ini, aku akan membahas tentang huru hara di dua kerajaan setelah Perang Bubat. Perang Bubat tak hanya berdampak pada kerajaan Majapahit saja. Secara langsung, Sunda yang menjadi korban nyaris runtuh. Raja dan para pejabatnya mati diserang pasukan Bayangkara, Komando Gajah Mada. Perang ini meninggalkan luka besar bagi kerajaan Sunda. Utamanya yaitu Sang Patih Mangkubumi Hyang Bunisora Suradipati, yang naik tahta sementara mengisi kekosongan Raja Sunda yang telah wafat. Tak pelak, Sang Patih Mangkubumi itu langsung memberikan instruksi khusus kepada rakyatnya agar tidak boleh menikah dengan orang Jawa. Dikisahkan pada buku yang berjudul Perang Bubat 1279 Saka, membongkar fakta kerajaan Sunda melawan kerajaan Majapahit. Dari tulisan Sriwintala Ahmad, sang raja mengeluarkan peraturan Esti Larangan Ti Kaluaran, yang isinya diantaranya adalah tidak boleh menikah dengan luar lingkungan kerabat Sunda atau dengan pihak timur dari kerajaan Sunda, yaitu kerajaan Majapahit. Hal ini lantaran sebelumnya putri raja, yaitu Dyah Pitaloka Citra Resmi, lebih memilih menerima pinangan Raja Hayam Wuruk dan mengindahkan beberapa pinangan yang datang dari wilayah Sunda. Pengorbanan inilah yang membuat Sunda membuat peraturan itu, demi menghindari adanya Dyah Pitaloka lainnya. Sementara, keberanian Raja Sunda, yaitu Maharaja Linggabuana Wisesa, diberi julukan dari masyarakat Sunda yaitu Prabu Wangi. Putra Linggabuana Wisesa yang bernama Niskala Wastukancana yang tidak ikut dalam rombongan diberi kehormatan sebagai raja bergelar Prabu Siliwangi, yang berarti keturunan raja yang harum namanya. Pada perjalanan sejarahnya, Prabu Siliwangi inilah yang kemudian tercatat sebagai salah satu raja paling terkenal dalam sejarah Indonesia dan sejarah kerajaan Pajajaran. Semenjak itu pula, hubungan diplomatik kerajaan Sunda dan Majapahit tak pernah pulih. Konon, ada satu kisah yang tertuliskan di Prasasti Horen yang ditemukan di wilayah Kediri Selatan, yang saat ini tepatnya berada di Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Wilayah Horen ini merupakan salah satu wilayah penting kerajaan Majapahit pada masa itu. Prasasti yang ada di atas lembar keping tembaga berukuran panjang 32,6 cm dan lebar 10,6 cm yang dikeluarkan pasca Perang Bubat tahun 1357. Pada prasasti tersebut mencatat perihal serangan kerajaan Sunda yang menghancurkan wilayah Horen yang merupakan wilayah penting Majapahit. Oleh peneliti sejarah asal Belanda, memiliki persepsi bahwa selepas Perang Bubat, kerajaan Sunda melakukan serangan terhadap Majapahit. Tetapi, tidak dijelaskan, waktu itu Sunda di bawah pemerintahan Prabu Bunisora Suradipati atau Niskala Wastukancana. Dugaan peneliti asal Belanda bahwa prasasti Horen tersebut menceritakan perihal serangan Sunda terhadap Majapahit, mengacu pada petikan kalimat yang tertulis dengan menggunakan gaya bahasa pada era Majapahit, yaitu Ring Kaharadara Muniwehan Dadian Tumanggatangga Datang Nikanang Catru Sunda, atau yang diartikan tentang kerusakan yang tiba-tiba. Lagi pula, secara mendadak datanglah musuh dari Sunda. Peneliti dari Belanda, Staterhim, berpendapat bahwa serangan Sunda itu dilakukan dengan teknik senyap dan langsung menyasar pada jantung kota Raja Majapahit. Mengingat tentara Sunda mendarat dengan tiba-tiba di Horen, yaitu di wilayah utara Kadiri, yang letaknya tak jauh dari kota Raja Majapahit, suatu wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Trowulan. Pendapat tersebut memang bisa diterima logika. Serangan Sunda bisa meluluh lantakan wilayah Horen karena Hayam Wuruk mempensiunkan Mahapati Gajah Mada secara halus. Hal ini
membuat pasukan Bhayangkara yang berada di bawah kendali Gajah Mada mulai melemah. Sehingga Majapahit dengan angkatan darat dan lautnya dibuat kerepotan saat menghadap serangan kerajaan Sunda. Tetapi, serangan balasan Sunda ke Majapahit ini masih menjadi misteri. Para sejarawan menentang pendapat Statahim tersebut. Mereka beranggapan Sunda tidak pernah menyerang Majapahit, mengingat Perang Bubat dikisahkan pada Kidung Sundayana, Kidung Sunda, Serat Pararaton, Carita Parahyangan, Babat Dalem, dan Hikayat Sang Bima meragukan itu. Oke guys, sekian video dari aku tentang sejarah huru-hara setelah Perang Bubat. Bantu aku terus ya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Bye!